Pengertian. Menurut ahli tata bahasa Arab, kalam adalah kata atau lafaz dalam bentuk majmuk dalam alias ketentuan atau perjanjian. Secara teknis, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Secara tata bahasa, kalam merupakan tata umum tentang perkataan, sedikit atau banyak, yang dapat digunakan setiap bentuk pembicaraan atau ekspresi suara yang berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas maksudnya. Sedangkan pengertian ilmu kalam menurut para ahli. Menurut Rashid Ridho, ilmu kalam adalah ilmu yang menetapkan kepercayaan keagamaan Islam dengan bukti yang yakin. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam lebih mempertahankan kemurnian keyakinan keagamaan. Menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam adalah ilmu tentang wujud Tuhan, Rasul-Rasul Tuhan, serta mengetahui sifat-sifat yang mesti ada dan tidak mungkin ada padanya. Berikutnya yaitu manfaat ilmu kalam. Dilihat dari aspek aksiologi, manfaat ilmu kalam diantaranya berperan sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Ilmu kalam pun berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika ada suatu aliran yang bertentangan dengan suatu akidah, atau lahir kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hal itu merupakan penyimpangan atau penyelewengan. Jika bertentangan dan tidak pernah diriwayatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah atau oleh ulama-ulama salaf, maka hal itu harus ditolak. Adapun manfaat mempelajari ilmu kalam diantaranya, yang pertama, mengenal Allah dengan dalil-dalil yang pasti dan memperoleh kebahagiaan yang kekal dan abadi. Yang kedua, mengungkapkan sejarah. Oleh karenanya, salah satu dari ruang lingkup ilmu kalam adalah aspek kesejarahan. Yang ketiga, meneguhkan keyakinan atau akidah. Manfaat ilmu kalam ini adalah menjadikan akidah mantap dan tidak goyah, sehingga dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan selamat di akhirat dari azab Allah dan di dunia dari keruhnya pikiran. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman, sehingga menjadi muslim yang penuh tanggung jawab dan bijaksana. Yang kelima yaitu mewujudkan manusia yang berakhlak mulia sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Selanjutnya, mengenai hubungan ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman ilmu kalam. Penghayatan yang mendalami terhadap ilmu kalam atau ilmu tauhid ini menjadikan ilmu ini lebih teraplikasikan dalam perilaku. Dengan demikian, ilmu tasawuf merupakan ilmu yang menjadi penyempurna dari ilmu tauhid atau ilmu kalam jika dilihat dari sudut pandang bahwa ilmu tasawuf ini merupakan sisi terapan rohaniah dari ilmu kalam atau ilmu tauhid. Pemahaman mengenai jiwa dan roh ini menjadi hal yang esensial dalam ilmu tasawuf. Kajian-kajian kefilsafatan mengenai jiwa dan roh banyak dikembangkan dalam ilmu tasawuf. Pada intinya, titik persamaan dari ketiga ilmu tersebut yaitu antara ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat, yaitu terletak pada objek kajiannya. Objek kajian pada ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sedangkan objek kajian pada ilmu filsafat yaitu mengenai masalah Tuhan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada.
Dan satu lagi, objek kajian mengenai ilmu tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi, persamaan antara ketiga hubungan tersebut yakni terletak pada objek kajiannya, yaitu mengenai ketuhanan.